Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di mana saja antum berada, baik yang dekat maupun yang jauh, harapan dan doa kita mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, lindungan, maghfirah dan inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula semoga di antara ikhwan kita, akhwat kita dan juga family kita, keluarga kita yang masih sakit segera Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semua urusan kita, urusan mereka, dan Allah berikan jalan dan solusi yang terbaik insyaallah. Betapa beruntungnya kita pada malam minggu atau malam ahad ini bisa menyempatkan diri untuk mengkaji ilmu pengetahuan Ahlul Bait alaihi wassalam, di mana kebanyakan manusia larut dalam santai dan berleha-leha serta menghabiskan waktunya untuk bermaksiat, berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bisa mengisi waktu kita dengan acara yang sangat baik dan yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, juga menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih dekat, lebih mengenal kepada para ma'sumin, khususnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang kita bahas pada malam ini dan juga malam minggu yang lalu. Baiklah, sambil kita menunggu yang lain, kita baca kandungan tawasul Syekh Tusi, yaitu tawasul kepada 14 manusia suci dari Rasulullah, kemudian Imam Ali, Sayyidah Az-Zahra sampai pada Imam Zaman. Dan kita membahas tentang tawasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Insyaallah pada malam ini kita selesaikan secara singkat pembahasan tentang kemuliaan dan keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam di dalam doa tawasul Syekh Tusi. Saya akan bacakan tawasulnya dulu, nanti saya akan bahas ringkasan yang lalu dan kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidatil jalilatil jamilah المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة
الرضية الحليمة العفيفة السليمة المجهولة قدرا والمخفية قبرا المدفونة سرا والمغصوبة جهرا سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول العذراء فاطمة التقية النقية الزهراء عليها السلام. الصلاة والسلام عليك وعلى ذريتك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد رسول الله. أيتها البتول يا قرة عين الرسول يا بضعة النبي يا أم السبطين يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. Sekali lagi, ya wajihatan عند الله اشفعي لنا عند الله. ربي شرفني بزيارتها وشفاعتها عليها السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demikianlah tawasul kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang baru saja kita bacakan bersama. Mudah-mudahan tawasul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam harapan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam minggu yang lalu sudah saya sampaikan sesuai catatan yang saya miliki di sini beberapa sifat mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang terdapat di dalam tawasul Syekh Tusi ini. Di antaranya As-Sayyidatil Jalilatil Jamilah. Kemudian yang kedua Al-Ma'sumatil Mazlumah. Yang ketiga Al-Karimatin Nabilah. Yang keempat Al-Maqrubatil Alilah. Kemudian Zatil Ahzanit Tawilah fil Muddatil Qalilah. Dan saya akan bacakan di sini kesimpulan kajian kita pada malam minggu yang lalu untuk mengingatkan kita. Pertama, kita bertawasul dengan berdoa pada Allah dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidatil jalilatil jamilah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat wasallim dan salam sejahtera
wajid wa barik, dan tambahkanlah ya Allah kemuliaan dan wa barik dan keberkahan ala sayyidatil jalilatil jamilah, atas Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang agung, yang jalil, al-jamilah yang indah. Ala sayyidatil jalilatil jamilah berarti wanita pemimpin atau wanita yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai spiritual doa ini yang sudah saya sampaikan, bahwa doa ini bukan hanya sekadar sebagai pujian, melainkan sebagai bentuk tawassul dan bentuk mahabbah, cinta kita kepada sosok yang suci dan sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Melalui salawat dan salam ini, kita atau pembaca, seorang mukmin, seorang yang berwilayah, mengaitkan atau menghubungkan dirinya itu dengan cahaya ketuhanan yang terpancar dari para wali dan keluarga Nabi. Cahaya terpancar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dengan demikian, bahwa salawat itu yang sudah saya singgung juga, salawat sebagai penghubung antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba dan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala karena hati kita kotor, kita banyak dosa, kita banyak kelalaian. Jadi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat sebagai perantara, sebagai penengahnya, itu sebagai penghubung kita. Jadi salawat sebagai jembatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tingginya kedudukan salawat sebagai penghubung hamba yang lemah ini, hamba yang dhaif ini, hamba yang banyak dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedekatan kita bisa diterima oleh Allah berkat salawat. Dan jika seorang hamba menggunakan tali penghubung ini, itu salawat ini atau tawasul ini dengan baik dan benar, maka pasti ruh dan jiwanya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan penuh kesadaran dan terkadang tidak dengan kesadaran. Jadi penghubung kita kepada Allah yang salawat adalah tali penghubung yang sangat baik. Ketika dengan pengetahuan, dengan kesadaran, dengan penuh makna. Kemudian al-ma'sumatil madhlumah, itu kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang ma'sum, yang terjaga dari dosa, kesalahan, kelalaian, kealpaan dan berbagai macam kotoran. Dan al-madhlumah yang madhlum, yang dizalimi, yang dijahati, yang disakiti. Siapa yang menyakiti? Yang menyakiti adalah orang-orang yang hidup dengan atau semasanya, kemudian diikuti oleh orang yang datang berikutnya. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang menzalimi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Al-ma'sumah artinya yang terpelihara dari dosa, dari kesalahan, dari kealpaan, dari kelupaan, dari kelalaian, dari sifat-sifat yang buruk. Al-madhlumah artinya yang dizalimi, yang ditindas, yang diperlakukan secara tidak adil oleh musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Ahlul Bait, tentu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan tawasul ini, ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah termasuk orang yang mencintai hamba-hamba suci-Mu yang terpelihara, yang maksum dari dosa-dosa, dan yang sabar atas kezaliman karena Engkau, bagaimana Engkau muliakan al-ma'sumah al-madhlumah Az-Zahra alaihassalam. Sudah saya singgung tentang dimensi kemaksuman Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pertama, beliau maksumnya kemaksuman akhlak, dari sisi akhlak. Beliau selalu berpegang kepada keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ayahandanya. Yang kedua, kemaksuman dari dosa yang menodai kedudukan spiritualnya. Jadi seluruh tindakan dan ucapan beliau
merupakan teladan dalam ketaatan pada Allah dan pada Rasulnya. Yang ketiga, kemaksuman secara hukum, secara syariat dalam peran utamanya, karena kedudukan beliau sebagai anak Nabi, sebagai putri Nabi dan figur pembawa sunnah, lisan dan teladan, beliau dipandang sebagai waris ruhani dan moral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah saya jelaskan pula mengapa Sayyidah Fatimah Zahra disebut mazlumah, yang dizalimi. Dalam sejarah dan literatur Ahlul Bait, Fatimah Zahra alaihissalam banyak mengalami kezaliman, terutama setelah wafatnya ayahandanya. Seperti persoalan masalah warisan atau hadiah atau hibah tanah fadak dari ayah beliau Rasulullah, pengabaian hak-hak beliau, tekanan politik yang begitu dahsyat, pengingkaran sebagian klaim kebenaran yang menyangkut hak keluarga Nabi, dan lain sebagainya. Sampai beliau wafat dalam keadaan sakit karena disakiti dan dizalimi. Kemudian al-karimatun nabilah, itu wanita yang penuh kemuliaan. Karim, karam, mulia. Al-karimah Az-Zahra, wanita yang penuh kemuliaan. An-nabilah, dan keluhuran, ketinggian derajatnya. Gelar Al-Karimah pada Sayyidah Az-Zahra alaihissalam ini menunjukkan bahwa kemuliaannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mulia, bukan saja mulia karena ayahandanya, enggak, beliau mulia. Kemuliaannya dari Allah dan karena Allah. Karena ada orang mulia itu karena ayahnya, karena ibunya, karena keluarganya. Dianya tidak mulia, dia terbawa jadi mulia. Tapi Sayyidah Zahra mulia karena pribadinya, karena dirinya. Dan kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karimatun Nabilah. Bukan hanya karena nasabnya yang mulia sebagai putri Rasulullah, bukan. Melainkan karena jiwanya memantulkan sifat-sifat ilahiyah, terutama Al-Karim, yaitu yang maha mulia. Jadi Allah Al-Karim, kan Karim sifat Allah atau asma Allah, ya Karim. Nah, Sayyidah Zahra Al-Karimah, jadi nur, cahaya Karim dari Allah turun memancar kepada Al-Karimah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga kemuliaan Az-Zahra berasal dari Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjadi cermin kemurahan dan rahmat ilahi, sebagaimana ayahnya adalah rahmatan lil alamin. Kemudian al-makrubatil alilah, yaitu yang diliputi kesedihan. Makrub, al-karab, kayak karbun wa bala. Karb dan bala. Karbun itu kesedihan, duka nestapa, bala petaka bencana. Al-makrubah adalah wanita yang diliputi berbagai macam kesedihan yang mendalam. Al-alilah, dan didera oleh sakit, didera dengan berbagai macam penderitaan. Al-makrubatil alilah. Nah, ketika dua kata ini digabung, al-makrubah dan al-alilah, yaitu yang didera kesedihan mendalam dan diliputi penderitaan fisik yang dahsyat, maka menjadi gambaran sempurna atas penderitaannya, tentang Sayyidah Fatimah alaihissalam. Jadi makrubah itu mewakili penderitaan batin. Makrubah bukan saja penderitaan lahiriah, bukan saja fisik, bahkan penderitaan batin, kesedihan jiwa karena kehilangan Rasulullah ayahandanya, dan juga pengkhianatan umat kepada beliau, pada suaminya, kepada ayahandanya. Jadi gabungan keduanya ini melukiskan puncak mazlumiyah, kezaliman yang menimpa dan sabar yang luhur dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, seorang wanita suci yang tetap tegar menyampaikan hujjah Allah dan menegakkan kebenaran meski tubuh dan hatinya penuh dengan luka. Kemudian zatil ahzanil tawilah fil muddatil qalilah, pemilik kesedihan yang panjang. Al-ahzanil tawilah, duka, kesedihan yang panjang. Fil muddatil qalilah, dalam masa kehidupan yang singkat. Beliau hidupnya singkat, tidak lama, tidak panjang usianya. Dengan makna yang lain bahwa
Makna ini adalah dzatil ahzanil tawilah fil muddatil qalilah, yang menanggung duka mendalam yang berkepanjangan, padahal hidupnya di dunia ini begitu singkatnya. Jadi ungkapan ini adalah simbol kepedihan sejarah dan spiritual. Hidupnya singkat, namun penuh dengan beban risalah. Umurnya muda, tetapi tanggung jawabnya sebesar jagat. Waktunya sedikit, tapi jejaknya abadi. Kesedihan beliau alaihissalam bukan semata duka pribadi, bukan, melainkan kesedihan seorang wali yang melihat umat berpaling dari kebenaran karena ulah segelintir orang yang durjana. Kesedihan seorang anak yang kehilangan Rasul, kehilangan Nabi dan ayahandanya, dan kesedihan seorang istri yang melihat suaminya ditindas dan diam dengan penuh kesabaran. Nah, penjelasan ma'nawiyahnya, spiritualnya adalah dalam pandangan para Eropa dan ulama Ahlul Bait alaihissalam bahwa kesedihan yang panjang itu al-ahzanil tawilah, Az-Zahra alaihissalam, bukanlah kelemahan. Kesedihan beliau bukan kelemahan, karena ada kesedihan itu kelemahan, cengeng namanya. Tapi beliau kesedihan bukan kelemahan, tetapi kesedihan adalah kesedihan beliau merupakan pantulan kasih sayang ilahi. Ya, seperti seorang tua, ayah ibu ketika melihat anaknya itu malas belajar, atau anaknya sakit, atau anaknya malas beribadah, kan sedih. Nah, kesedihan orang tua itu ya bukan kesedihan kelemahan, tapi kesedihan kasih sayang. Saking sayangnya menjadi sedih. Nah, begitulah Az-Zahra alaihissalam. Kesedihan beliau karena kasih sayang kepada umatnya yang menyimpang, ya, yang juga sebagian umatnya mazlum karena sebagian penguasa. Jadi ia bersedih bukan karena dunia, bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena tanahnya yang padak dirampas, bukan, tapi karena terputusnya umat dari nur ilahi, nur cahaya syariat Allah Subhanahu wa taala fil muddatil qalilah, pada masa yang singkat, pada waktu yang pendek. Ini menjadi simbol bahwa kesempurnaan itu tidak diukur oleh panjangnya usia, tetapi oleh kedalaman misi dan keikhlasan. Betapa banyaknya orang yang usianya panjang tapi nggak berarti hidupnya. Tapi banyak orang yang usianya pendek tapi isinya padat, berkah, mendalam. Itu yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan usia kita panjang juga sampai 100 tahun insya Allah, tapi penuh berkah, manfaat buat masyarakat, buat umat, ya, bukan untuk santai, leleha, dan untuk berbuat maksiat. Kita minta usia panjang dan berkah. Dan ajar usianya pendek tapi benar keberkahan, penuh dengan misi dan risalah ilahiyah. Adalah pendek usianya. Ya, dalam waktu singkat beliau telah menjadi teladan kesucian mutlak. Beliau menegakkan hujah Allah di muka bumi ini kepada umatnya. Beliau meninggalkan keturunan suci yang menjadi penerus risalah alaihi salam. Jika keturunan beliau adalah sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada keturunan yang paling mulia, yang paling agung selain keturunan Sayyidah Fatimah Zahra. 11 orang putra menjadi imam semuanya. Itu luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ungkapan ini seakan-akan merangkum seluruh sejarah hidup Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hidupnya singkat namun syarat dengan cahaya. Harinya sedikit namun penuh dengan perjuangan. Tubuhnya lemah namun jiwanya memikul beban risalah yang berat, dan air matanya menjadi hujah bagi yang menzaliminya dan rahmat bagi yang mengenalnya. Nah, kita lanjutan sifat-sifat beliau dalam doa tawassul ini yang belum kita bahas. Itu selanjutnya adalah ar-radhiyatil halimah. Sifat beliau Az-Zahra alaihissalam dalam tawassul ini yang ridha, yaitu yang hatinya selalu rela menerima dan tidak terguncang oleh takdir Allah. Jadi gelar ar-radhiyah itu radhiyah ya radha, ar-radhiyah. Kalau laki-laki ar-radhi, perempuan ar-radhiyah atau ar-radhiyah
itu menunjukkan bahwa Fatimah Az-Zahra alaihissalam memiliki kelapangan jiwa yang sempurna. Dan ridha bukan sekadar pasrah. Ridha bukan sekadar pasrah, tetapi tingkat spiritual tertinggi ketika hati sepenuhnya selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan beliau alaihissalam, baik saat miskin, saat diuji, saat kehilangan, maupun menghadapi ketidakadilan pasca wafatnya Rasulullah, beliau tidak pernah mengeluh. Wanita yang sangat sulit hidupnya, tapi tidak pernah mengeluh kepada suaminya, kepada siapapun. Ini luar biasa. Nah, kepasrahan ini bukan merupakan kelemahan, tetapi kemuliaan batin yang dipuji oleh para imam suci alaihi salam, yaitu Allah ridho karena ridho Fatimah. Maksudnya adalah bahwa kualitas ridho beliau Az-Zahra alaihi salam itu mencerminkan ridhonya Allah sendiri. Ini luar biasa. Jadi keridhaan Allah bergantung pada keridhaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini luar biasa tentang masalah ridho. Tentu bahas masalah ridho panjang lebar dalam kajian akhlak yang kita nggak mungkin bahasnya secara jeluk di sini. Kemudian Al-Halimah, Ar-Radhiyah Al-Halimah, yang sangat penyantun, halim. Kalau laki-laki halim, perempuan halimah, yang lembut, penuh kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah temperamen, yang namanya halim. Jadi orang sebut halim, dia tenang, lembut, bukan sekedar sabar, lebih dari sabar. Halim itu sabar, maka juga jam sabar dia penyantun, gak cemberut, lembut, sabar, penyantun, tidak mudah emosi, ya tenang, kelihatannya itu halim. Dan al-halimah ini menunjukkan sifat welas asih dan kesabaran yang mendalam dari Sayyidah Az-Zahra alaihissalam. Hilm bukan sekadar sabar, tetapi kemampuan menahan diri. Ada hilm, halim, dan suka memaafkan orang lain yang salah kepadanya, dan tetap tenang meskipun menghadapi perlakuan keras, dibuli, dihina, dicaci, tetap tenang, tetap sabar. Itu halim. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam tetap lembut kepada orang-orang yang menyakitinya dan mencurahkan kasih sayang kepada fakir miskin meski kondisi beliau sangat berat. Santun beliau itu bersumber dari cahaya akhlak Rasulullah, akhlak ayahandanya, sehingga menjadi tauladan sempurna bagi para wanita mukminat di seluruh alam, di seluruh dunia. Jadi dua sifat ini itu menggambarkan keagungan ruhani Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Ar-Radhiyah dan Al-Halimah. Ar-Radhiyah kesempurnaan hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, ridha. Dan Halimah kesempurnaan hubungan beliau dengan sesamanya. Luar biasa ini sifat Ar-Radhiyah Al-Halimah. Ar-Radhiyah kepada Allah, Al-Halimah kepada sesama manusia. Ini sebagai tauladan buat kita. Kita pun berusaha mencapai tentang dua sifat ini, kepada sifat ini, yaitu Ar-Radhiyah, kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Halim, kita sabar, lembut, penuh sayang kepada orang lain, pemaaf kepada orang lain. Kemudian Al-Afifatis Salimah. Al-Afifah yaitu yang sangat menjaga kehormatan dan kesucian diri. Laki-laki afif, perempuan afifah, ya muannas. Jadi kalau laki-laki afif, laki-laki yang sangat menjaga kehormatan dirinya dan kesuciannya. Kalau perempuan afifah yaitu yang sangat menjaga kehormatan auratnya dan kesucian dirinya. Jadi al-afifah ini menunjukkan tingkat iffah, tingkat kemuliaan dan kesucian diri beliau yang sangat sempurna, baik dalam pandangan, baik dalam perilaku, dalam tutur kata, maupun dalam interaksi sosial di masyarakatnya. Tetap beliau wafif, menjaga kehormatannya. Kesucian beliau tidak hanya berarti menjaga diri dari yang haram, tetapi juga menjaga martabat, menjaga rasa malunya, haya, dan menjaga kehormatannya sebagai perempuan yang paling mulia. Jadi Az-Zahra alaihissalam wanita
sejak masa kecilnya, sejak belum balik sudah pandai menjaga kemuliaan dan kehormatannya yang luar biasa, yang bahkan mengagumkan ayahandanya. Beliau menjaga kehormatannya, mengagumkan Rasulullah. Kita sendiri dengar bahwa beliau ketika datang Abdullah bin Maktum, seorang yang buta yang enggak melihat beliau, tapi beliau masih kecil belum balik mengenakan hijab. Begitu, itu luar biasa. Karena kata beliau, kalaupun beliau tidak melihat, matanya buta, tapi beliau bisa mencium wanita, begitu. Ya, dari aroma kewanitaan. Ya, inilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau juga keagungannya nampak terlihat dalam seluruh kehidupannya. Al-Afifah, Al-Halimah. Kesederhanaan dalam pakaian beliau sangat terkenal. Beliau sangat sederhana dalam berpakaian. Ini patut kita berikan pengajaran dan pendidikan kepada para wanita, pada anak putri kita, pada istri kita, agar mengikuti tauladan Rasulullah SAW sederhana dalam berpakaian. Ya, jangan sampai sering belanja lagi, pakai sudah bertumpuk. Ini tidak mentauladani Azra alaihissalam yang sangat sederhana. Kemudian cara berbicaranya penuh adab. Jadi Az-Zahra sangat adab kepada ayahandanya, kepada suaminya, kepada tamu-tamunya, pada orang lain sangat beradab. Tidak bicara kasar, sangat sopan. Ini juga tauladan buat para wanita, jangan sampai bicara kasar, bicara kotor, bicara jorok kepada orang lain, apalagi kepada orang yang terdekat pada suaminya. Serta tidak menuntut apapun meski berada dalam kesulitan. Bahkan para malaikat memuji kesucian beliau alaihissalam, sehingga beliau digelari Sayyidatun Nisa'il Alamin dalam aspek iffah dan kemurnian rohani. Kemudian As-Salimah, itu yang selamat dan bersih. Selamat dan bersih dari apa? Dari celah, dari penyakit hati, dari kotoran hati, dan dari berbagai akhlak yang buruk. As-Salimah. Ya, bahkan beliau bukan saja As-Salimah, selamat dari akhlak yang buruk, dari hati yang kotor, bahkan fisiknya beliau tidak haid. Ya, tidak haid beliau selama hidupnya. Ini luar biasa. Dan itu menunjukkan keselamatan beliau, fisiknya salim. Jadi As-Salimah ini menunjukkan bahwa hati dan perilaku beliau itu selamat dari segala bentuk kerusakan batin dan kerusakan hati. Seperti iri, beliau tidak ada iri. Dendam, beliau tidak ada dendam. Ya, dia dendam dengan emosional, dendam dengan dendam syaitani, tidak ada. Semuanya karena Allah. Marah untuk diri sendiri tidak ada, ambisi dunia tidak ada. Ya, juga tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Nah, keselamatan batin ini membuat beliau menjadi qudwah, menjadi tauladan dalam ketenangan, dalam kelembutan, dan dalam kemurnian niat di dalam hatinya. Bahkan ketika beliau menghadapi musibah besar seperti perampasan atas haknya, penindasan atasnya, dan fitnah, hati beliau tetap bersih, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi ringkasnya Al-Afifah itu menjaga diri, itu kesucian diri dan kehormatan dijaga oleh beliau luar dan dalam. As-Salimah adalah hati yang selamat dari dosa, dari penyakit batin dan akhlak tercela. Ini luar biasa beliau. Ya, semoga kita pun mengikuti beliau, kita menjadi yang salim, selamat hati kita, selamat fisik kita, selamat hati kita, ruh kita dari berbagai penyakit dan kotoran dan sifat-sifat yang tercela.